Salam Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tidak terasa kita pada hari ini menginjak bulan Mei ya. Sudah hampir setengah tahun kita masuk di tahun yang 2024. Tidak terasa kan? Umur kita semakin tua dan kita melihat rambut semakin uban, ya kan? Pada kadang-kadang kita merasakan kok saya baru kemarin ya tahun 2024. Terus sekarang sudah menginjak bulan Mei dan kita lihat apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita perbuat ya. Dan pada tahun 2024 awal Januari kita berdoa kepada Tuhan, biarlah Tuhan cukupi dan Tuhan berikan janji-janjinya dalam kehidupan kita. Dan kita menanti janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita percaya kita mau semakin tahu, kita semakin baik. Baik dalam ekonomi, rohani kita mau semakin baik. Dan pada saat ini, dan kita percaya bahwa Tuhan masih memberikan kesehatan, kekuatan. Amin. Dan kita percaya Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengasihi saya pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saya mengingat pada tahun 93 yang lalu, udah berapa tahun ya? 30 tahun. Saya sebelum saya berangkat ke Jakarta, saya didoakan oleh hamba Tuhan dan dia memberikan firman Tuhan yang sampai saat ini saya pegang. Dan saat berangkat dengan posisi yang tidak masih sendiri dan tidak tahu Jakarta seperti apa, keadaan Jakarta seperti apa dan harus apa yang harus saya kerjakan. Tapi firman Tuhan yang saya pegang saat hamba Tuhan ini memberikan firman saat saya akan berangkat. Dan firman itu adalah di dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14. Firman ini tetap saya pegang Bapak Ibu. Saat mengerjakan segala sesuatu dalam pernikahan saya menikah dan sampai punya anak, dan kami semua pada saat ini sampai Tuhan membawa saya ya. Sampai Tuhan membawa saya jadi hamba Tuhan dan boleh berdiri di depan saudara pada pagi hari ini. Ini firman yang saya pegang. Terus saya selalu mengingat firman ini, janji-janji Tuhan, karena kita hidup oleh kasih anugerah Tuhan. Amin. Kita berharap karena janji Tuhan. Tanpa janji Tuhan kita tidak akan hidup. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita hari-hari ini pegang janji Tuhan, pegang firman Tuhan, pegang percaya kepada Tuhan bahwa Allah kita sanggup menolong hidup kita. Hari-hari ini hari-hari yang jahat kata firman Tuhan, dan kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Tapi satu hal, janji Tuhan tetap setia dalam kehidupan kita. Mari kita baca dengan tema pada pagi hari ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, janji berkat Tuhan ya. Kita akan sama-sama baca firman ini pelan-pelan dan kita boleh menyimak dengan baik. Kita baca 1, 2, 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-perintahnya kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa bumi. 2. Segala perkataan ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil buahmu dan hasil ternakmu.
yaitu anak lembu sapimu dan kandungan kambingmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuh yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. 100 jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi 7 jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbuhmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 9. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkan. 10. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. 11. Juga Tuhan akan melimpahkan engkau dengan kebaikan. Bahwa di dalam ayat yang 28 ayat yang kedua P kata segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan. Pertama, Tuhan katakan jika engkau mau diberkati dan janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita, Tuhan katakan jika engkau mendengar suara Tuhan. Amin. Katakan suara Tuhan. Kita mau mendengar suara Tuhan hari-hari ini, Bapak Ibu. Firman Tuhan jelas dikatakanlah kita harus mendengar suara Tuhan. Hari-hari ini banyak suara yang ada di sekitar kita. Baik itu suara memberkati, suara menghina kita, suara yang melemahkan iman kita, sehingga kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Tapi Tuhan ingatkan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, khususnya untuk GPI Haifa di tempat ini. Kalau kita mau diberkati, pertama Tuhan katakan dengarkan suara Tuhan. Bagaimana Pak saya mendengarkan suara Tuhan? Saya kan orang berdosa, dan saya kan bukan orang suci. Saya kan bukan orang yang rohani. Tapi harus Bapak Ibu, kita harus mendengar perkataan Tuhan, mendengar suara Tuhan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Kalau kita ingin maju di dalam kehidupan kita dengan Tuhan, kalau kita mau diberkat oleh Tuhan, Tuhan katakan dengar suara Tuhan. Melalui apa Bapak Ibu? Melalui persekutuan kita dengan Tuhan, intim kita dengan Tuhan hari-hari ini. Sekarang banyak yang terjadi di sekitar kita, banyak sekali pengajaran-pengajaran yang tidak baik. Salah satunya ada Kristen progresif yang dibahas kemarin, ya, tapi tidak terlalu dalam, belum dibahas. Tapi nanti ada tanggal 8 Juni nanti ada tentang Kristen progresif yang diadakan di pusat. Ada seminar. Itu melemahkan iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Kadang-kala kita sudah mau diberkati Tuhan, tapi kita tidak mendengar suara Tuhan. Kita menjadi tidak diberkati. Tapi pada pagi hari dengar baik Bapak Ibu, bersekutulah dengan Tuhan, dengar perkataan Tuhan, apa yang Tuhan ingin berikan dalam kehidupanmu. Kita percaya kepada Tuhan bahwa apa yang Tuhan suarakan dalam kehidupan kita itu yang akan diberikan dalam kehidupan kita. Maka terkutuklah orang, kata firman Tuhan, kalau kita baca, kalau kita tidak mendengarkan suara Tuhan. Hari-hari ini banyak di dalam persekutuan dengan Tuhan.
supaya kita intim mendengar suara Tuhan, banyak berdoa, banyak baca firman, banyak mendengar suara Tuhan melalui pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita percaya kita akan diberkati. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Pertama kita harus mendengar suara Tuhan. Tuhan itu baik, Bapak Ibu. Memang terkadang kita merasa, Tuhan, kok kehidupan saya seperti ini, kok begini-begini aja, tidak ada perkembangan. Apakah Tuhan ada? Apakah Tuhan mengasihi saya? Tapi dengan baik, Bapak Ibu, hari ini banyak mendengar suara Tuhan melalui media, membaca firman dan penyembahan kita kepada Tuhan, maka Tuhan ingin memberkati kita. Kalau kita mendengar, kan pasti kita diberkati, baik kesehatan kita, usaha kita, anak cucu kita. Janji Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Aku percaya kata firman Tuhan. Kalau kita percaya sungguh-sungguh dengan janji Tuhan, maka Tuhan akan menggenapi dalam kehidupan kita. Dan syarat dengar suara Tuhan. Jangan banyak dengar kiri kanan, Bapak Ibu, kalau kita mau maju dengan Tuhan. Jangan. Kita harus fokus pada perkataan Tuhan, suara Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, supaya kita diberkati, janji Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan baca di dalam 9 ayat yang ke-9. Ya. 28 ayat 9, demikian firman Tuhan. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Bapak Ibu, yang kedua, kalau kita mau diberkati dan janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita, yang kedua adalah jika kita berpegang kepada perintah Tuhan. Yang kedua apa, Bapak Ibu? Berpegang kepada perintah Tuhan. Kita tahu bahwa nggak gampang berpegang pada perintah Tuhan dan melakukannya dengan baik. Tapi itulah yang harus kita lakukan kalau kita mau diberkati dalam kehidupan kita. Harus pegang janji Tuhan, karena janji Tuhan iya dan amin. Dia tidak pernah berdusta dalam kehidupan kita. Kalau janji manusia mungkin kita bisa dikecewakan, tapi janji Tuhan iya dan amin dalam kehidupan kita. Saya berumah tangga dan anak 2, Bapak Ibu. Dengan segala masalah, mungkin segala tantangan yang kami alami, saya tetap berpegang kepada firman Tuhan dan perkataan Tuhan. Sehingga pada saat ini kami masih tetap kuat di dalam Tuhan. Dan anak-anak kami, puji Tuhan, Tuhan sudah berkati. Sehingga pada saat ini kami berdua hanya menikmati hari-hari tuanya dengan penuh sukacita. Mau Bapak Ibu, kita semua akan menikmati hari dengan penuh sukacita kalau kita berpegang pada Tuhan. Kita tidak memikirkan harta yang harus kita dapati, kedudukan yang kita harus dapati. Tapi asal aku percaya janji Tuhan ya dan amin dalam kehidupanku, itulah sudah cukup bagiku. Pegang janji Tuhan. Tuhan berkata pegang janji. Dia akan memberkati dimanapun engkau berada. Keluar masuk engkau diberkati, kata Tuhan. Pekerjaanmu diberkati, anak-anakmu diberkati, usaha kebun dan anggurmu diberkati oleh Tuhan. Itu janji Tuhan dalam kehidupan kita, asal kita pegang. Janji Tuhan itu kadang-kadang kita, waduh Tuhan, kok belum digenapi dalam kehidupan kita. Kita nggak pegang buat Tuhan. Kadang-kadang kita pegang janji Tuhan waktu kita lemah,
Tapi kadang-kala kalau kita merasa kita mampu, kita lepas lagi janji Tuhan dan kita tidak percaya pada Tuhan. Sehingga Tuhan lihat, anakku, kenapa engkau tidak memegang janjiku? Tapi Tuhan pada pagi hari ini Tuhan berkata, pegang janji Tuhan. Amin. Mau pegang janji Tuhan? Yes. Kita percaya bahwa Allah dahsyat dan luar biasa, berpegang pada janjinya. Pegang janji Tuhan dalam hidupmu dan hidupmu menurut jalan Tuhan dengan setia yang hidup benar, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Pegang janji Tuhan, hidup kudus, hidup benar, hidup berkenan. Ya, Pak, itulah perintah yang Tuhan berikan dalam depan kita. Tuhan pegang perintahnya yang utama. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu, kalau kita mau menerima janji dan berkat yang Tuhan sediakan bagi kita, kita akan baca di Ulangan yang 28 ayat yang ke-14. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Bapak Ibu, yang ketiga adalah kita harus percaya kepada Tuhan. Jangan menyimpang di kiri ke kanan Tuhan. Fokus, percaya kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan memberkati kita. Jangan engkau lari ke Gunung Sindur, ya. Jangan engkau lari ke gunung apa lagi? Yang sekarang lagi banyak kalau orang lagi pesugihan apa gitu ya. Mereka lari di sana, cari berdoa dan bersemedi, ya. Mereka bersemedi supaya diberkati, supaya mereka kaya. Tapi anak-anak Tuhan dengar pada pagi hari ini, percaya janji Tuhan. Amin. Percayalah, kita anak-anak. Engkau sudah ditebus oleh darah yang mahal. Engkau menjadi permata bagi Tuhan. Siapakah bapak yang tega tidak memberkati anaknya? Kita percaya bapak kita yang ajaib. Bapak kita yang mengasihi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Pada satu hari saya punya anak dua dan dia minta sesuatu, ya. Tapi pada saat itu saya tidak mempunyai apa untuk membeli. Tapi saya sebagai anak orang tua yang mengasihi, dengan segala cara saya akan berikan kepadanya kalau dia meminta dan membutuhkannya, asal yang dia minta sesuai dengan yang dia butuhkan. Kita akan berusaha sebagai bapak. Kita akan melakukannya semampu kita. Apalagi bapak kita yang kita kenal, bapak yang sangat mengasihi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita saat kita meminta sesuatu yang kita butuhkan, yang kita perlukan. Tuhan akan sediakan bagi kita, asal kita percaya kepada Bapa kita. Amin. Percaya. Jangan meragukan Tuhan dalam hidup ini. Apalagi umur kita sudah setengah, udah lebih, ya. Percaya Bapak Ibu, Tuhan akan memberikan kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera masa tuanya, asal engkau percaya kepada Tuhan. Engkau berpegang kepada Tuhan dan kita mendengar perkataan Tuhan. Hidup ini sebenarnya simpel, ya. Kalau menurut saya simpel, Bapak Ibu. Kalau kita mau percaya sungguh-sungguh pada Tuhan, simpel hidup ini. Tidak akan menyusahkan kalau kita mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan berkata, rancanganku adalah damai sejahtera bagi kita.
Rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah damai sejahtera, sukacita, kebaikan, kemuliaan yang Tuhan ingin berikan dalam kehidupan kita. Asal kita percaya dan pegang janji Tuhan, itu akan digenapi dalam kehidupan kita. Saya banyak melihat orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak pernah Tuhan tinggalkan. Banyak saya melihat mereka darinya mungkin tidak mempunyai segala sesuatu, gak punya apa-apa, tapi mereka bertekun setia melayani Tuhan. Saya melihat hidup mereka diangkat oleh Tuhan. Mereka diberkati, anak cucu-cucunya diberkati, kehidupan rumah tangganya diberkati. Asal kita setia dan mengerti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pada pagi hari ini 3 hal ini yang harus saudara pegang. Pertama tadi apa? Dengan suara Tuhan. Yang kedua, ketiga, percaya kepada Tuhan. Saya percaya dengan 3 hal ini. Tuhan katakan, aku akan memberkati engkau. Engkau akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Tuhan katakan engkau akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Engkau akan naik, bukan menjadi turun. Itu janji Tuhan. Dan engkau tidak pernah meminjam-minjam, kata firman Tuhan. Tapi kita akan memberkati dan meminjam kepada mereka. Itu janji Tuhan pada kehidupan kita. Asal kita lakukan perintah, kehendak dan cara Tuhan dan kehidupan kita. Kita pasti diberkati, karena anak cucunya diberkati dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Mari kita ke pujian. Oh, masyarakat sekarang. Ya, Yesus. Oh, dalam masyarakat. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saya minta untuk kita berdiri. Oh, dalam masyarakat. Kita lakukan pujian aku yang setia. Bapa, Kau setia. Kau mulia, kenapa jiwamu amat bersamamu.
hidup-Mu. Dan kita mau Tuhan pada pagi hari ini Tuhan melihat setiap persoalan masalahmu, dan Dia setia dalam kehidupanmu. Dia tidak pernah membiarkan engkau tergeletak. Dia tetap setia mengangkat engkau dalam segala persoalanmu. Dia hadir dalam hidupmu pada pagi hari ini. Minta kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, perjamuan kudus ini disediakan Tuhan untuk mengingat akan kebaikan Tuhan, akan mengingat kasih Tuhan. Begitu baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Dia rela mati, Dia rela disalibkan untuk menebus dosa kita dengan darahnya yang mahal. Sebab itu pada pagi hari ini, bagi saudara yang masih ada menyimpan dendam, iri hati, marah, pada saat ini Tuhan minta pengampunan kepada Tuhan. Minta pengampunan kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Bila kami layak untuk menikmati, diberkati pada pagi hari ini dengan perjamuan kudus yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni kami, ampuni kami, ampuni kami. Bapa, kami siap untuk menerima perjamuan kudus-Mu pada pagi hari ini. Melalui perjamuan kudus yang kami lakukan Tuhan, Engkau memberkati kehidupan kami, rumah tangga kami. Tuhan, ampuni kami jika kami bersalah kepada-Mu. Ampuni kami, mungkin pada hari-hari ini kami mengalami kekecewaan dalam hidup kami. Minta secara pribadi kepada Tuhan Bapak Ibu, karena Tuhan yang sanggup untuk menolong kita. Hari-hari ini Dia mau mengurapi setiap kita anak-anak Tuhan. Dia mau memberkati kita dengan firman-Nya berkata, asal kita mendengar suara Tuhan dan kita memegang janji Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita percaya kepada Tuhan, Dia akan memberkati kehidupanmu. Makasih Tuhan, terima kasih.